Definisi wajah atau face. Wajah dipandang sebagai masalah universal karena merupakan perpanjangan dari konsep diri seseorang. Ting Tomei mendefinisikan wajah sebagai gambar proyeksi diri seseorang dalam situasi relasional. Arti dari wajah dapat bervariasi, tergantung pada identitas budaya dan individu masing-masing. Fokus utamanya adalah pada wajah siapa yang ingin diselamatkan. Seseorang dapat memilih untuk menyimpan atau menjaga wajah sendiri atau wajah orang lain. Selanjutnya ada budaya kolektif dan budaya individualistis. Menurut Hari Triandes, ada 3 perbedaan penting antara budaya kolektivistik dan individualistis, yaitu perbedaan cara anggota memandang diri, tujuan, dan tugas. Budaya kolektif adalah budaya yang menekankan pada kepentingan kelompok seperti keluarga, suku, atau perusahaan di atas kepentingan pribadi. Orang-orang dalam budaya ini merasa sangat terikat satu sama lain dan harmoni kelompok adalah hal yang paling utama. Sedangkan budaya individualistis adalah budaya yang lebih menghargai kemandirian dan hak-hak pribadi. Di sini, setiap orang diharapkan bisa menjaga dirinya sendiri dan keluarga intinya saja, serta bebas mengejar ambisi pribadinya. Selanjutnya ada strategi pengerjaan wajah atau face work strategies. Terdapat 2 strategi utama yang dijelaskan di dalam materi. Yang pertama ada face restoration. Strategi ini digunakan untuk mencintai tempat yang unik dalam kehidupan, yaitu mempertahankan otonomi dan membela diri dari kehilangan kebebasan pribadi. Ini merupakan strategi wajah yang khas pada lintas budaya individualistis. Seringkali melibatkan tindakan membenarkan perilaku diri sendiri atau menyalahkan situasi yang terjadi. Udah lucu banget gak sih? Pengen beli juga deh. Iya, lucu banget, sumpah. Pengen. BTW udah jam segini, Najwa mana ya? Oh iya ya, Najwa mana ya? Udah jam segini belum datang juga. Oh guys, jalan males banget tadi. Kenapa gak dari tadi siap-siapnya? Ya kalau aku siap-siapnya lama. Yang kedua, ada face giving. Strategi ini digunakan untuk membela dan mendukung kebutuhan orang lain untuk inklusi atau penerimaan. Berarti berhati-hati untuk tidak mempermalukan orang lain di depan umum. Ini merupakan strategi dalam menghadapi karakteristik lintas budaya kolektif. Perkuliahan tadi tuh seru banget gak sih? Iya, seru banget. Guys, tapi kita harus duluan deh. Iya. Aku mau ngomong sama kamu deh. Oh, soal yang tadi ya? Iya, soal kerja kelompok tadi. Oh, ya udah oke. Kita duduk aja ya. Contoh negara yang menerapkan budaya kolektif atau budaya individualistis. Jepang menerapkan budaya kolektif karena fokus wajah mereka lebih mengutamakan other face atau wajah orang lain dan mutual face atau wajah bersama. Menjaga martabat orang lain dianggap sama pentingnya dengan menjaga martabat sendiri. Strategi face work-nya menggunakan face giving. Orang Jepang sangat berhati-hati untuk tidak mempermalukan orang lain di depan publik. Mereka akan memberikan ruang bagi orang lain agar tidak merasa terpojoki. Untuk budaya individualistis, contoh negara yang menerapkannya adalah Amerika, karena fokus wajah mereka lebih mengutamakan self-face atau wajah sendiri. Individu di Amerika cenderung merasa bertanggung jawab untuk melindungi harga diri dan hak pribadi mereka sendiri. Strategi face work-nya menggunakan face restoration. Jika terjadi konflik, orang Amerika cenderung membenarkan tindakan mereka, mencari kebebasan untuk bertindak tanpa tekanan, atau bahkan menyalahkan situasi untuk melindungi otonomi diri. Ada 5 gaya manajemen konflik antar budaya berdasarkan face negotiation theory. Yang pertama adalah menghindari atau avoiding. Gaya ini ibarat jurus pura-pura tidak lihat, atau seseorang memilih untuk menarik diri secara fisik maupun psikologis dari situasi konflik.
Biasanya hal ini dilakukan karena ia ingin menjaga harmoni atau karena merasa masalah tersebut tidak cukup penting untuk diributkan. Yang kedua, akomodatif atau obliging. Jika avoiding itu lari, maka obliging itu artinya mengalah. Fokus utamanya adalah memenuhi keinginan orang lain daripada keinginan diri sendiri. Hal ini sering digunakan dalam budaya kolektivitas seperti banyak budaya di Asia, di mana kerukunan kelompok jauh lebih penting daripada keinginan ego pribadi. Selanjutnya ada kompromi atau compromise. Ini adalah jalan tengah atau gaya 50-50, di mana kedua belah pihak harus rela melepaskan sebagian keinginannya agar mencapai kesepakatannya. Prinsipnya adalah give and take. Ketika kita memberikan satu hal, maka lawan bicara memberikan hal lain. Hal ini sangat efektif digunakan ketika waktu terbatas dan masalah yang dimiliki cukup kompleks, sehingga kita butuh solusi lebih cepat agar semua pihak bisa berjalan. Kemudian ada integrasi atau integrating. Ini adalah level tertinggi dalam manajemen konflik yang sering disebut sebagai win-win solution. Fokusnya adalah untuk berkolaborasi total. Alih-alih mengalah atau kompromi, kedua belah pihak duduk bersama untuk mencari solusi kreatif yang bisa memuaskan kebutuhan semua orang sepenuhnya. Hal ini digunakan jika hubungan tersebut sangat penting dan kedua belah pihak ingin solusi yang bertahan lama. Ini juga melibatkan keterbukaan informasi dan diskusi yang jujur antar sesama. Yang terakhir ada dominasi atau dominating. Ini adalah gaya pokoknya aku yang harus menang. Fokusnya adalah kepentingan pribadi tanpa terlalu memedulikan kebutuhan orang lain. Di sini biasanya seorang individu menggunakan kekuasaan, otoritas, atau pengaruh untuk memaksa orang lain mengikuti kemauannya. Biasanya memiliki intonasi yang lebih tegas atau konfrontatif. Kadang hal ini diperlukan dalam situasi darurat yang butuh keputusan sangat cepat, atau ketika seseorang yakin bahwa tindakannya benar demi kebaikan bersama meski tidak populer pendapatnya.